pakai HP ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini Mbak Ria? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sebelumnya Mbak Ria sudah pernah Ibu panggil kah ke dalam ruang virtual Zoom ini? Belum pernah Ibu. Kenapa ya Bu kok saya dipanggil di ruang Zoom meeting ini? Oke, baiklah. Ini nggak apa-apa ya Mbak ya, kita santai aja. Jadi hari ini tuh Ibu pengen mengajak Mbak Ria untuk melakukan sesi konseling, di mana ini nanti Mbak Ria tuh bisa cerita-cerita sama Ibu dan lain sebagainya. Nah sebelumnya mungkin Ibu akan memberi informasi sedikit ya mengenai konseling ini. Insya Allah seluruh rahasia maupun cerita yang Mbak Ria sampaikan nanti akan dijaga kerahasiaannya. Jadi di sini menerapkan asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan, sehingga nantinya Mbak Ria bisa menceritakan apa saja kepada Ibu dan tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaan dari data-data yang Mbak Ria sampaikan. Kemudian untuk sesi konseling ini juga akan dilaksanakan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Jadi nanti bisa kita maksimalkan ya waktunya ya. Oke. Baik Ibu. Oke, baiklah. Sebelumnya mungkin udah kenal sama Ibu ya, tapi belum terlalu kenal banget. Nah, ini juga bisa nih, kita jadi lebih kenal dan saling mengenal gitu ya. Ibu namanya Zainab Amatullah Rodia, Mbak Dia bisa manggil Ibu dengan Ibu Zainab. Nah, Ibu merupakan salah satu guru BK di sekolah ini yang bisa jadi tempat curhatnya Mbak Ria nih. Jadi jangan takut-takut dan nggak perlu khawatir gitu. Karena guru BK-nya di sini ramah-ramah. Kemudian mungkin Ibu juga pengen kenal nih sama Mbak Ria. Mungkin Mbak Ria bisa menceritakan tentang dirinya Mbak Ria, sekarang duduk di kelas berapa, atau mungkin tentang kabar temannya atau kabar keluarganya di rumah. Boleh silakan. Baik Ibu, nama lengkap saya Ria Kurnita. Saya sekarang menduduki di kelas 11 akuntansi. Nah, kalau mengenai keluarga, di keluarga saya kurang baik-baik Ibu. Terus kalau tentang teman, saya kurang begitu banyak teman Ibu. Oke, keluarganya kurang baik-baik ya Mbak ya. Kira-kira boleh, mungkin Mbak Ria bisa menceritakan mengapa apa yang disebut kurang baik-baik, mungkin hubungannya atau mungkin komunikasinya atau seperti apa? Iya, jadi saya tuh kurang suka dengan kedua orang tua saya. Jadi kedua orang tua saya tuh terutama ibu saya, dia itu sering banding-bandingin saya sama anak tetangga saya, Bu, dan kebetulan anak tetangga saya itu teman kelas saya. Jadi saya tuh dibanding-bandingkan kurang giat belajar lah, kurang membantu orang tua lah. Seperti itu, Bu. Jadi sering dibanding-bandingkan saya itu. Oke, sebelumnya mungkin Ibu mau bertanya nih, hubungan antara Mbak Ria mungkin dengan kedua orang tua Mbak Ria seperti apa? Apa mungkin orang tuanya istilahnya mendukung Mbak Ria dalam hal pendidikan sebelum kepada masalah keluarga orang tua Mbak Ria yang suka membandingkan dalam hal pendidikan, kira-kira apakah orang tua mendukung atau seperti apa Mbak? Membiayai? Kalau orang tua, ya orang tua membiayai, cuma tapi saya kurang dipantau gitu loh Bu. Kalau belajar ya udah, mau belajar enggak silahkan kayak gitu. Jadi ya saya kan jadi kayak males gitu loh Bu. Mau belajar enggak diperhatikan orang tua, terus dibanding-bandingkan. Jatuhnya terus ya saya ngerasa iri sama teman tetangga saya itu Bu. Jadi insecure, maksudnya orang tuanya tuh lebih perhatian sama dia, sedangkan orang tua saya itu nggak perhatian sama saya, membanding-bandingkan dan tidak terlalu memperdulikan saya, seperti itu Bu.
Oke, baik. Berarti istilahnya dalam hal materi atau pendidikan apa ya, secara finansial tetap dibiayai seperti itu ya. Cuma mungkin tidak ada monitoring atau pendampingan dari orang tua gitu ketika belajar. Nah, tapi Iya, orang betul. tua seperti memberikan tuntutan yang besar dengan apa ya? Dengan tadi ya suka membandingkan Mbak Ria dengan yang lain gitu ya. Mungkin Iya. kalau boleh tahu Mbak Ria itu anak tunggal atau punya kakak, punya adik gitu? Kebetulan saya anak tunggal, Ibu. Oke, baiklah. Berarti memang istilahnya di dalam keluarga ini orang tua sangat mengharapkan Mbak Ria bisa istilahnya berprestasi dan berhasil dalam belajar seperti itu ya Mbak ya? Iya, seperti Oke. itu, Bu. Biasanya jika dibandingkan dengan tetangga lain gitu ya Mbak, orang tua biasanya berkata seperti apa atau mungkin membandingkannya seperti apa Mbak? Dalam hal nilai atau apa gitu? Semisal kalau di rumah, kalau apa tetangga saya itu lagi bersih-bersih gitu ya, Bu. Saya masih itu bukan main HP sih, tapi kayak ngelihat tugas apa yang harus nanti dikerjain gitu ya. Terus ibu saya tuh tiba-tiba bilang, ih kamu loh kok nggak segera bersih-bersih sih, padahal teman-teman lihat kamu itu tetangga kamu pada itu rajin membersihkan rumah biar bersih, kamu malah HP-an terus, seperti itu Bu. Jadi kan padahal nggak sesuai yang dibilang orang tua saya masih lihat tugas yang harus hari ini dikerjakan, seperti itu. Oke, baiklah. Berarti ketika ada istilahnya ini ya Mbak, Mbak ini lagi ngerjain tugas, tapi kelihatannya malah main HP gitu ya. Padahal Mbak lagi ngerjain Ya, tugas gitu. Oke. Eh, ke- Oke, selain itu kira-kira orang tua suka membandingkan juga nggak? Misal ketika menerima rapot nih, terus kan biasanya ibu-ibu suka arisan atau gimana, terus ada cerita-cerita mungkin, oh iya anak saya ranking satu atau gimana. Mungkin ada pengalaman seperti itu juga atau seperti apa Mbak? iya Bu, jadi ibu tuh saya tuh malah cerita sama tetangga saya itu kan, malah semakin menjelek-jelekan saya. Anu kan seumpama ditanya, anak kamu dapat nilai berapa gitu. Ibu saya tanya ke tetangga saya itu, ibu itu. Seumpama alhamdulillah dia menjuarai 2 gitu. Terus ih kok pinter banget anak kamu. Anak saya tuh malah pemalas, nggak mau belajar. Disuruh belajar tuh malah nanti-nanti. Malah pokoknya jatuhnya tuh malah menjatuhkan saya, Bu. Jadi ya saya semakin ngedon lah Bu, semakin minder sama teman saya tersebut. Oke, Ibu mengerti perasaanmu, Mbak Ria. Dibandingkan itu memang tidak enak ya, karena apalagi oleh orang terdekat sendiri gitu ya, oleh ibu sendiri seperti itu. Nah, apakah sudah lama gitu Mbak, Ibu Mbak Ria seperti itu, atau mungkin baru-baru Mbak Ria SMA ini? Saya mulai seperti itu mulai kelas 3 SMP, Bu. Sebelum-sebelumnya ibu saya juga perhatian ke saya, tapi setelah kelas 3 SMP sampai sekarang rasanya berubah, Bu. Oke, berarti baru-baru ini ya, istilahnya baru mulai tingkat SMA akhir gitu ya. Nah, berarti ketika Ibu Mbak Ria seperti itu, apa yang Mbak Ria rasakan? Apakah mungkin Mbak Ria tadi merasa down? Mungkin Mbak Ria bisa menjelaskan bagaimana yang Mbak Ria rasakan atau dampak yang Mbak Ria rasakan dari Ibu Mbak Ria tadi membandingkan Mbak Ria dengan tetangga seperti itu. Ya, yang jelas sebel ya, Bu. Maksudnya kok malah ke anak sendiri seperti itu gitulah, harusnya kan ibu saya itu harusnya memotivasi saya, mendukung saya, tapi malah saya itu semakin uh, tidak didukung, seperti malah ibu saya itu menuntut saya tapi tidak mau apa ya Bu namanya, membimbing saya, tapi saya dituntut gitu loh. Jadi ya jengkel pasti Bu, tapi ya saya ngerasa ya dia dia orang tua saya juga gitu, bagaimanapun dia orang tua saya, dia yang sudah merawat saya dari kecil, seperti itu Bu. Oke, baiklah. Berarti Mbak Ria merasa apa ya? Sebal juga dengan sikap Ibu Mbak Ria, tapi Mbak Ria sadar bahwasannya Ibu Mbak Ria juga adalah seorang ibu gitu ya. Nah,
Iya, Kira-kira tadi kan Mbak Ria sempat menyebutkan itu menjadikan Mbak Ria insecure gitu ya. Mungkin insecure itu seperti apa Mbak? Apakah mungkin merasa tidak bisa atau mungkin merasa kayak aduh aku ketinggalan nih dari teman-teman yang lain atau seperti apa? iya. Jadi insecure saya sama teman saya tuh ya saya ya mungkin tanpa pengetahuan orang tua saya tuh juga belajar ya Bu. Tapi ya memang hasilnya tidak sebagus dengan tetangga saya tersebut. Jadi ya kayak kadang tuh ngerasa kayak sia-sia aja hasil belajar saya. Maksudnya belum bisa membuat orang tua saya itu seneng gitu ngelihatnya. Padahal saya udah berusaha gitu. Tapi tetap tetap aja saya belum bisa menyeimbangkan seperti tetangga saya itu, Bu. Oke, berarti merasa seperti apa ya? Lebih kepada insecure itu Mbak Ria sudah berusaha gitu ya. Tapi belum ada hasil yang terlihat seperti itu ya. Nah, kira-kira nih, selain dari hasil belajar, apakah rasa insecure itu juga memengaruhi dalam hal sosial mungkin, Mbak? Iya, jadi saya itu eh gimana ya, Bu? Termasuk kategori yang sulit agak susah ya, Bu, dalam memahami pelajaran. Jadi ya kadang kalau lihat teman-teman gitu kayak, "Ih, kok gampang banget sih maksudnya nangkepnya," gitu, ngerjain tugasnya seperti itu. Nah, terus ya kadang mau berteman sama mereka-mereka yang lebih pandai sama saya tuh, saya jadi minder gitu loh, Bu. Saya jadi nggak berani mau berteman sama mereka, takutnya mereka ya nggak mau berteman sama saya gitu. Oke, baik. Berarti selain dalam bidang tadi ya, bidang belajar juga, insecure itu juga mengaruhi Mbak Ria jadi merasa minder gitu untuk berteman dengan teman-teman yang terlihat pintar atau terlihat lebih pandai dari Mbak Ria, seperti itu ya. Karena Mbak Ria merasa belum, apa ya, istilahnya belum pantas atau belum bisa mengikuti teman-teman yang lain seperti itu. Nah, oke, baiklah dalam sesi konseling ini, mungkin kita akan sama-sama menemukan solusi ya dari permasalahan tadi yang Mbak Dia rasakan, yaitu insekuritas, yang mana nantinya insekuritas ini kan merupakan sebuah pola pikir yang irasional ya Mbak ya. Nah, nanti kita akan coba ubah nih bagaimana membangun pemikiran-pemikiran yang rasional itu nantinya bisa mengubah atau memperbaiki nih ya, baik itu hasil belajarnya maupun cara Mbak Ria nanti bersosialisasi dengan teman-teman. Apakah bisa disepakati seperti itu, Mbak? Ya, baik Oke, ya, Bu. baik. Oke, baik. Nah, kira-kira nih, tadi kan Mbak Ria juga sudah menyebutkan ya, bagaimana perilaku ibunya Mbak Ria, kemudian juga bagaimana perilaku itu memunculkan rasa insekuritas dalam diri Mbak Ria, dan itu mempengaruhi hasil belajar maupun bersosialisasinya Mbak Ria dengan teman-teman. Apa sih yang membuat Mbak Ria kemudian mengembangkan pemikiran insecure itu? Maksudnya selain tadi ya, selain dari sikap ibu Mbak Ria yang suka membandingkan, kenapa Mbak Ria merasa Mbak Ria insecure? Padahal mungkin Mbak Ria itu punya banyak kelebihan yang Mbak Ria belum ketahui seperti itu. Ya, saya rasanya emang belum tidak tidak semampu teman-teman saya. Jadi dari orang tua saya sudah menuntut harus ini, sedangkan saya seperti keteteran gitu loh, Bu, mau mengejar tuh jadi kayak sulit gitu loh, Bu. Oke, berarti istilahnya Mbak Ria ini diberikan target yang sama dengan teman-teman gitu ya. Maksudnya ini targetnya Iya, segini gitu. Nah, tapi Mbak Ria belum sampai ke sana gitu. Nah, padahal belum mampu, iya. oke. Kira-kira Mbak Ria ini enggak pernah coba membuat target sendiri mungkin? Misalnya, Mbak Ria kan tadi merasa, oh belajarnya belum nih. Mbak Ria mencoba hal-hal lain. Mungkin Mbak Ria mendalami musik atau mungkin art, menggambar, seni, dan sebagainya. Mungkin Mbak Ria sudah pernah mencoba gitu hal-hal yang Mbak Ria sukai dan ternyata, oh ini nih aku bisa loh mengerjakan hal ini dengan sangat baik gitu. Apakah pernah Mbak Ria? Jadi saya itu Bu pernah gambar gitu ya, gambar teman saya
saya coba-coba gambarkan, teman saya lagi duduk, saya coba gambar-gambar dia gitu. Terus hasilnya katanya bagus Bu gambaran saya. Terus malah itu mau dibeli sama teman saya hasil gambaran saya tersebut. Mbak Ria itu sudah keren loh Mbak. Mbak Ria mulai apa ya istilahnya mulai menemukan nih ada hal-hal yang ternyata Mbak Ria bisa melakukannya dan ternyata itu diapresiasi oleh orang lain. Kira-kira Mbak Ria tertarikkah dengan tadi menggambar tersebut? Lumayan tertarik sih Bu, tapi ya maksudnya tapi dari orang tua saya tidak tidak terlalu mendukung Oh, tentang hal seni ya Bu. Jadi orang tua saya itu menuntutnya tentang akademik seperti itu Bu. oke. Kira-kira orang tua juga sudah pernah berarti melihat gambar Mbak Ria? Sudah tapi mereka menganggapnya hal biasa Bu. Oh, begitu. Oke. Berarti ketika orang tua menganggap hal itu hal biasa, kemudian ada orang lain yang menganggap itu bagus, bahkan tadi ya mau dibeli gitu ya. Mungkin Mbak Ria bisa mencoba untuk apa ya, bertukar pendapat dengan teman Mbak Ria gitu. Kan siapa tahu ya, ada hal-hal yang tidak dilihat oleh orang tua Mbak Ria gitu dari diri Mbak Ria. Terkadang memang Mbak Ria bisa nih, oh iya menurut orang tua seperti ini, tapi Mbak Ria juga punya uh, kesempatan atau juga punya pilihan untuk berpendapat seperti itu. Jadi mungkin nanti Mbak Ria bisa tuh berdiskusi dengan temannya, ya apa tadi yang pengen membeli gambarnya gitu ya. Mbak Ria sudah pernah coba berdiskusi, kira-kira apa sih yang ngebuat gambar Mbak Ria itu bagus gitu? Iya, saya tanya, masa sih bagus kayak gitu? Iya bagus loh, kamu udah kayak yang profesional kayak gitu. Ini aku beli aja gambarannya seperti itu Bu. Padahal ya menurut saya ya biasa saja Bu, karena ya dari orang tua juga anggapnya biasa, tapi orang lain anggapnya luar biasa. Oke, itu sudah langkah yang bagus, Mbak. Nanti Mbak coba lagi ya. Mbak coba lagi temukan kira-kira apa sih yang bisa membuat apa ya istilahnya ini loh target saya seperti itu. Ini loh ya mungkin ada target-target tadi ya akademik juga, tapi Mbak Ria juga punya nih pilihan lain selain target akademik yang nantinya itu membuat Mbak Ria oh iya, saya juga berhak loh untuk dihargai. Oh iya, saya nih istilahnya apa ya? Bisa menumbuhkan bagaimana diri Mbak Ria bisa mencintai atau menghargai diri Mbak Ria sendiri seperti itu. Gitu. Kira-kira selain tadi nih, selain perkataan orang tua yang membuat Mbak Ria insecure dan tadi Mbak Ria juga mengatakan bahwasannya Mbak Ria belum merasa sanggup gitu ya untuk mengejar target atau standar orang-orang. Ada hal lain nggak Mbak yang kira-kira nih Mbak Ria ingin lakukan gitu ya tapi belum istilahnya bukan belum kesampaian ya, itu target Mbak Ria sendiri gitu. Yang itu tuh membuat Mbak Ria semangat dan kadang dengan target itu Mbak Ria melupakan bahwasannya Mbak Ria tuh insecure gitu. Ya jadi kalau saya target saya ya bisa standar ya dengan tetangga saya tadi Bu. Jadi ibu saya tuh biar nggak banding-bandingin saya sama tetangga saya itu, dan juga kalau saya pandai, kalau saya pinter kan nanti banyak-banyak teman yang mau sama saya Bu jadinya. Jadi ya saya merasa punya teman, nggak insecure lagi kayak gitu Bu. Oke, tapi capek nggak sih Mbak kita mengejar target orang lain? Ya capek sih Bu. Ya tapi demi target tersebut Bu, ya capek nggak capek Bu, tapi saya pengen membuktikan kedua orang tua saya bahwa saya tuh ya saya ya pantas loh dihargai, maksudnya jangan dibanding-bandingkan terus seperti itu Bu. Oke, nah tadi kan Mbak Ria bilang ya, saya pantas loh untuk dihargai. Kira-kira apakah diri Mbak Ria sendiri sudah menghargai dirinya? Belum Ibu. Oke, mungkin bisa terlebih dahulu ya Mbak ya. Ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, mungkin diri kita sendiri dulu yang menghargai diri kita sendiri gitu. Nah, Mbak Ria juga tadi bilang kan, nah sebenarnya capek loh ngejar target orang lain gitu ya. Nah, kira-kira nih, uh,
tadi kan sebenarnya sudah ada nih, oh Mbak Ria ternyata jago nih dalam hal menggambar atau seni gitu ya. Kira-kira ada nggak sih target pribadi gitu, yang sekiranya aku bisa loh, istilahnya aku bisa loh dihargai dengan cara ini gitu. Tapi bukan dengan target-target orang lain, tapi dengan target Mbak Ria sendiri gitu. Dan kira-kira target Mbak Ria apa gitu? Kalau kalau tadi sama teman saya dibilang apa jago dalam menggambar tadi ya Bu ya, saya pengen lebih mengembangkan itu juga sih Bu, karena ya saya kemudian berpikir, maksudnya seorang itu ya kemampuannya berbeda-beda, ada kapasitasnya bisa di bidang ini, bisa di bidang itu. Nah, ya saya jadi ingin mengembangkan yang saya miliki itu, Bu, yaitu menggambar. Oke, keren banget, keren, keren. Berarti Mbak Ria udah kepikiran nih ya, oh iya saya punya kelebihan ini nih, dan saya ingin mengembangkan ke depannya. Itu sudah bagus sekali Mbak. Nanti tinggal bagaimana ke depannya Mbak Ria bisa merencanakannya dengan lebih matang atau dengan lebih serius seperti itu ya. Oke, kira-kira nih, tadi kan kita sudah membahas banyak ya Mbak ya, mulai dari masalah Mbak Ria, kemudian kenapa muncul masalah tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan Mbak Ria. Mungkin Mbak Ria ingin menyampaikan gimana perasaannya, eh, atau mungkin insight apa sih yang didapat selama mengikuti sesi konseling ini? Eh, ya, jadi yang saya dapat, saya lebih bisa mikir Bu, yang seperti saya katakan bahwa nggak semua orang harus bisa di bidang itu. Ada kemampuan lain yang bisa didapatkan seperti itu, Bu. Jadi, semisal orang saya harus menuntut saya pandai di bidang akademi, harus pandai dalam segala mata pelajaran, tapi saya bisa membuktikan bahwa ada bakat saya yang bisa membuat orang tua saya itu bangga selain itu, seperti itu, Bu. Oke, itu sudah baik banget Mbak Ria. Mbak Ria sudah mulai menemukan ya, apa? Oh ini nih kemampuan saya gitu seperti itu. Oke. Eh, Kemudian mungkin Mbak Ria bisa menceritakan sedikit nih gimana perasaannya setelah mengikuti sesi konseling ini. Apakah jadi lebih lega atau mungkin jadi tambah pusing nih gimana ya nanti ke depannya? Hmm, Saya lebih merasa yang pasti udah agak lega ya Bu, karena saya sudah cerita. Terus saya lebih merasa pede Bu, karena oh ternyata saya punya bakat ini loh, yang maksudnya eh, walaupun orang terdekat saya tidak mengakui, tapi malah justru orang lain yang mengakui bahwa saya punya bakat tersebut, seperti itu Bu. Oke, mantap, keren-keren. Nanti, alhamdulillah ya, terima kasih juga nih Mbak Ria sudah bercerita ke Ibu dan kemudian kita juga sudah sharing-sharing seperti itu. Mungkin Ibu mau menyampaikan sedikit kesimpulan dari pertemuan hari ini ya. Tadi dari masalah Mbak Ria yaitu insekuritas yang ternyata itu ditimbulkan dari orang terdekat gitu ya, karena suka dibandingkan dan itu juga mengaruhi bagaimana hasil belajar maupun eh, sosialisasi Mbak dengan teman-teman seperti itu ya. Nah, kemudian dari apa yang sudah kita diskusikan, ternyata Mbak Ria ini punya kelebihan nih, yang walaupun mungkin belum diapresiasi oleh orang tua, tapi sudah diapresiasi bahkan tadi ya, sudah dihargai dengan materi gitu ya oleh orang lain gitu. Artinya kan ada dalam diri Mbak Ria nih yang bisa dikembangkan dengan lebih maksimal seperti itu. Nah ini nantinya nih bisa menjadikan Mbak Ria lebih memiliki rasa percaya diri dan tahu gitu, oh ternyata saya tuh punya kelebihan juga loh seperti itu. Nah kemudian untuk kedepannya Mbak Ria bisa tadi yang Mbak Ria sampaikan ya, Mbak Ria bisa mulai mengembangkan hal tersebut gitu ya dengan lebih serius atau secara bertahap seperti itu. Nanti kedepannya kita akan pantau ya Mbak ya, kita akan lihat bersama bagaimana perkembangannya untuk 2 pekan ke depan atau mungkin sepekan ke depan nanti kita akan adakan sesi konseling lagi ya Mbak ya. Untuk waktunya nanti kita sepakati bersama di chat seperti itu. Sebelumnya dari Mbak Ria apakah ada lagi yang ingin disampaikan atau mungkin mau bertanya atau seperti apa gitu ke Ibu? Sepertinya sudah cukup Bu. Terima kasih sudah mau membantu saya dalam
menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Oke, Ibu juga berterima kasih ya karena Mbak Rian juga sudah bersedia untuk menceritakan masalahnya dan bersama-sama kita menemukan solusi gitu. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling hari ini. Mohon maaf ya apabila dari Ibu ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga kita sama-sama nanti ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.